Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua dan untuk kalian dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Bang El dalam Lintas Zaman Channel. Hari ini saya mendatangkan narasumber dari Grogol, belakang Trisakti. Beliau adalah seorang pelukis seniman Betawi, dan beliau adalah seorang spiritual juga. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita bisa dapatkan dari beliau. Yuk kita berkenalan dengan beliau, dengan bernamanya Bang Yahya TS. Assalamualaikum Bang, apa kabar Bang? Waalaikumsalam. Baik. Ini Bang, kita nih banyak tahu tentang Abang nih, masalah tentang pengalaman pelukis ya kan. Terus di situ Abang tergabung dalam pelukis Betawi Bang ya. Nah, dalam hal ini kami nih sebagai anak-anak muda, kami minta edukasinya, pengalaman-pengalaman Abang, yang kita juga dengar bahwasanya Abang ini masih keturunan dari Kumpi Sarmin Rawabokor gitu. Jadi mungkin ya generasi muda ini ingin lebih kenal, ingin lebih tahu siapakah beliau Kumpi Sarmin, apakah beliau memang adalah nama lainnya daripada Jaka Sembung. Untuk lebih baiknya saya minta penjelasan dari Abang. Silakan Bang, dimulai Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya hidup sudah hampir setengah abad lebih. Umur saya 57 tahun. Saya mendapatkan pengalaman spiritual dalam arti yang saya pelajari Ma'rifatullah itu tahun 86 ya, sekitar 86 87 itu waktu kecil ya. Memang saya pelukis dari kecil. Saya sudah mendapatkan 3 penghargaan, salah satunya dari sebuah museum ya, Museum Basuki Abdullah ya, 10 karya terbaik. Saya dari Betawi, kebetulan kampung babe saya di Rawabokor, asli orang Rawabokor. Waktu kecil memang saya sering ke makamnya Kumpi Sarmin, karena itu kumpi dari keluarga, kumpi saya ya. Dulu masih kecil lah, dulu masih Rawabokor tuh masih jarang rumah, artinya masih banyak sawah lah, padi apa segala macam. Ya keluarga kita kalau setelah pindah tahun 52 ke Jakarta, khususnya di Tomang, Grogol. Nah, kita waktu kecil sering dibawa sama orang tua ke makam Kumpi Sarmin. Ya, situ ada pohon besar, di bawah pohon besar itulah makam Kumpi Sarmin berada, namanya pohon kosambi. Buahnya juga enak ya, tapi lebih enak lengkeng sih kalau dilihat. Nah, dia lebih buahnya kecil tapi berlendir tapi manis. Ya buahnya gitu. Lah, karena kita masih keturunannya salah satu, barangkali Kumpi Sarmin itu salah satu wali juga ya. Wali juga ya, karena wali yang kita kenal itu kan 9 yang satunya kan nggak ada. Yang satunya itu menyebar kemana-mana, berganti nama setiap dia berada di satu lingkungan atau wilayah tertentu, dia berganti nama. Barangkali juga Kumpi Sarmin bagian daripada wali ya. Ada juga orang bilang Kumpi Sarmin adalah Jaka Sembung ya. Di zaman perjuangan itu Kumpi Sarmin itu Jaka Sembung, karena ada keturunannya yang lebih encang saya, makanya encang Goncel ya. Beliau ahli silat, jago silat, jagoan Rawabokor, ditakuti seluruh Tangerang. Namanya Haji Muhajar ya, namanya Haji Muhajar, Bang Goncel ya. Dia banyak mengajarkan silat kepada keluarga ya. Banyak sih, saya banyak berburu kalau soal silat ya. Nah, soal kebatinan, tahun 87 saya belajar dengan Bapak Madinah, seorang guru ngaji yang dahsyat ya.
yang mengajarkan kita bertemu dengan Sang Halik. Ya, maaf adik-adik yang orang-orang dai-dai, ustadz-ustadz mengatakan bahwa kita tidak mungkin, tidak dibolehkan bertemu dengan Sang Halik. Ternyata Sang Halik itu memang rindu kepada kita untuk bisa ditemukan, bisa kita berjumpa dengan Kang Halik. Nah, tahun 86 saya berjumpa dengan Sang Halik, ya, dengan media dan teknik tertentu pada tingkatan tertentu, karena orang yang beragama itu pada tingkatan tertentu dia pasti akan bertemu dengan Sang Halik, begitu. Jadi di samping saya melukis, saya juga mengajar di salah satu SMA. Kemudian kebatinan saya semakin tinggi dan pengalaman setelah saya mendapatkan itu banyak sekali. Saya sempat juga jadi orang gila, ngomong sendiri, ketawa sendiri, dan beberapa kali saya dijumpai oleh Kumpi Sarmin, ya, kalau nggak salah hampir 3 kali saya dijumpai, dan salah satunya ini yang saya simpen hampir 20 tahun ada kali, 20 tahunan ini saya simpan ini. Ketika saya berkunjung ke makam Kumpi, dia datang, kemudian seperti hal yang sangat gaib dia memberikan ini, ya, seperti hal yang sangat gaib dia memberikan ini. Ini saya simpan. Orang menganggap ini ya kayu biasa lah, kayu biasa, nggak ada apa-apa. Tapi saya menganggap ini kayu pemberian dari Kumpi saya, karena dia sering datang. Jadi pengalaman kegaiban saya banyak lah, ya. Kalau saya lihat juga banyak paranormal yang bisa memasukkan sesuatu, kemudian dia bicara sesuatu seakan-akan itu adalah dia atau gaib atau apa gitu, ya, banyak juga. Tapi semuanya itu memang harus kita belajar. Kalau nggak belajar nggak mungkin. Ada yang pura-pura juga, ya, pura-pura juga. Jadi begitu pengalaman kegaiban saya sebagai anak Betawi. Memang dari kecil sudah diajari silat, diajari agama, diajari kebatinan. Jadi gitu. Itu Bang Yaya, makam Kumpi Sarmin itu tepatnya ada di mana ya Bang ya? Sekarang itu sejarahnya, sekarang kan ada danau tuh, ya, danau itu galian ya untuk nguruk sawah-sawah. Nah, di sampingnya waktu itu Kong Boncel itu diminta untuk nebang pohon. Jadi berkali-kali yang nebang pohon itu orang-orang bangunan atau orang-orang proyek, nggak ada yang mampu untuk nebang itu. Jadi apa aja yang itu untuk alat berat itu, bulldozer apa gitu, nggak mampu untuk nebang itu. Tapi saya dengar sekarang udah nggak ada lagi gitu. Tapi bukannya nggak ada, dia ada. Dan sering banyak orang yang masih, keluarga kita yang masih ngejumpain kalau datang ke arah itu. Dia ada di situ, bukan nggak ada di situ. Walaupun makamnya dan pohonnya sudah ditebang, dia tetap masih ada di situ. Atau ada di dalam diri kita, keluarga. Jadi, Oke, itu di Rawabokor. Di Rawabokor ya? Ya. Di makamnya tuh kita kan suka baca tuh Kumpi Keramat Bunder, ya, atau sama dengan Kumpi Sarmin. Ya. Makam itu kan ada di Google ada terlihat tuh di mana, di depan Hotel Bandara Seraton. Ya. Ya, depan Hotel Bandara Seraton. Ya. Terus kemudian itu Bang, kenapa beliau dipanggil Jaka Sembung? Kenapa Bang? Bisa Bang menceritakan kenapa beliau dipanggil Jaka Sembung, sementara di Rawabokor dipanggil Kumpi Sarmin? Tadi yang saya bilang, ya, Sesi Jenar itu kalau datang di dalam satu wilayah tertentu, dia akan berganti nama ini, ya, berganti nama ini. Barangkali juga dia berganti nama Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, ya kan? Jadi
Orangnya satu sebetulnya, sejarahnya orangnya satu. Orang satu namanya banyak. Namanya banyak. Kayak preman kan begitu, ya kan? Namanya Muhammad Ali, kadang-kadang dinama Picak, ya kan, Gembul. Nah, jadi barangkali juga tujuannya untuk menghilangkan jejak atau apa, tidak dikenal orang atau apa. Jadi barangkali juga begitu. Ketika Caka Sembung datang ke Rawabokor, bergantilah nama Kumpi Sarmin. Begitu. Iya. Jadi kan dari kalau ada dari Cirebon ya. Dari Cirebon ya. Mungkin datang ke Rawabokor, ya bergantilah nama Kumpi Sarmin. Ya, gitu. Arti dari nama Kumpi itu apa Bang? Kumpi itu udah silsilah. Misalkan Bapak punya bapak, kalau saya manggil kan Engkong. Engkong punya bapak namanya Buyut. Buyut punya ini namanya Kumpi. Oh, Kumpi sebutannya. Silsilah, ya. Artinya silsilah masih keturunan. Berarti pada dasar, pada hakikatnya Kumpi Sarmin itu kan pernah di Cirebon. Pernah di Cirebon ya, ya. Pernah di Gunung Cerme. Ya. Berarti kalau di film-film itu kan dulu ada film Jaga Sembung. Ya. Jaga Sembung punya guru namanya Ki Sapu Angin. Ya. Nah, berarti ini sebenarnya benar nggak tuh Bang antara film sama realitanya? Orang nggak tahu kalau dia berganti nama. Oh. Orang tahunya Jaka Sembung satu. Ketika dia berganti nama ini kan orang belum tentu semuanya tahu. Betul. Apalagi ini ada keramat namanya Bunder, Kumpi Keramat Bunder. Padahal itu Kumpi Sarmin kan, Kumpi Keramat Bunder. Nah, sejarahnya Bunder itu Rawabokor. Rawabokor tuh Bokor tuh namanya lingkaran. Ada bulat gitu, berbentuk air, dia muter mulu. Sampai sekarang masih ada. Cuman jarang orang yang jumpa itu, tapi kecuali keluarga bisa nemuin itu. Jadi dia muter airnya. Jadi kayak rawa gitu, muter, ya, lingkaran, sekitar diameter nggak begitu setengah meter ya. Dia itu berombak, kayak air berombak, kayak lumpur berombak, itu sekarang masih ada. Sampai sekarang. Bulat bentuknya. Nah, makanya bundar. Gitu. Rawabokor kan itu air yang bergolak berbentuk bulat. Gitu. Jadi kalau kita ini nggak ada ujungnya, jadi dia muter aja tuh air. Kayak pusaran air. Nah, pusaran air, betul. Sampai sekarang itu masih ada. Masih ada, cuman orang nggak tahu. Itu rahasia keluarga. Ya, rahasia keluarga. Kemudian pada saat Abang dijumpai oleh Kumpi Sarmin tuh seperti apa sih Bang? Mungkin nih teman-teman sobat Lintas Zaman Channel ingin tahu seperti apa. Ya. Sosoknya beliau. Ya, Kumpi Sarmin itu bisa berubah-ubah bentuknya, baik berbentuk cahaya, juga berbentuk seekor ular yang sangat besar, berwarna keemasan. Ya, saya sih baru sekali kalau yang ular di kamar saya waktu itu. Ya, setelah saya lagi rajin-rajinnya sholat, namanya sholat malam, ya dengan tekniknya saya gitu. Ya, dia ketemu saya karena ini salah satu cicitnya gitu, dia ketemu. Yang kedua kalinya saya didatengin, dia berbentuk cahaya dari arah Rawabokor. Dari arah Rawabokor ke sini, ya, ke Grogol ini. Ya, gitu. Terus kadang dia berbentuk seorang wanita, ibu-ibu gemuk, berjubah putih, serba putih. Dia hadir, datang ke rumah, ya, semua orang bisa ngelihat, tapi setelah dia ngobrol-ngobrol sama kita, minta minum, ya, dia langsung pergi, hilang. Kita cari-cari kemana nggak ketemu. Oh, dia cuma bilang kalau mau cari ambu ke arah Rawabokor, begitu. Jadi dia bisa berubah-ubah. Jaka Sembung itu bisa berubah-ubah. Jadi nggak harus Jaka Sembung ya? Ya, nggak harus Jaka Sembung. Ya, pernah saya ngelukis wajahnya. Tengah malam, jam 1 selesai sholat, saya lukis berupa sket. Ya, berupa sket. Kayaknya sketnya masih ada, tapi saya harus cari. Saya cari, kemudian saya lukis di kanvas.
berwarna dan penuh cahaya begitu, dan salah satu dari orang tua kita mengiyakan bahwa itu Kumpi Sarmin. Ya sudah saya simpan, tapi sekarang saya nggak tahu hilang kemana. Seperti apa tuh Bang? Kira-kira abang bisa ini? Dia biasa pakai ini kayak apa tuh, ikat kepala, kayak ikat kepala gitu, mirip dengan ikat kepala orang Sumatera, tapi dia lebih ini ikat kepala begitu, terus kumisan, terus jenggotan, wajahnya panjang gitu, opal panjang, persis sama dengan Kasim, kalau ini Cang Kasim saya. Jadi orang tua abangnya abang bapak saya, persis muka persis gitu. Oke. Beliau itu Bang dalam keilmuannya seperti apa sih Bang? Apakah beliau yang tadi abang bilang tentang marifat atau bagaimana, bisa nggak kira-kira ada sedikit gambaran keilmuannya beliau? Beliau sebetulnya pejuang penyebar agama juga, ya kan? Wali kan rata-rata penyebar agama, ya kan? Dia juga ahli dalam pengobatan, ya kan? Semua wali, semua orang-orang yang terkenal berawalnya dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW kan terkenal ketika dia mampu mengobati, punya mukjizat yang nggak bisa dimiliki orang lain, ya. Ya dia ahli pengobatan, dia penyebar agama, dia pejuang kemerdekaan, dan begitu dia jago silat. Kita kembali kita bicara topik yang lain Bang, Ya. masalah tentang mediumisasi. Mediumisasi ini sebenarnya seperti apa sih Bang, yang kira-kira untuk abang jabarkan kepada kita? Nah, kalau istilahnya sekarang medium ya. Medium. Dulu kita mengistilahkan itu wadah. Wadah itu tempat. Wadah itu ini diri kita. Jasad namanya kan. Jasad. Jadi jasad, wadah, kita manggil seseorang yang sudah tidak ada ratusan tahun yang lalu, kemudian dia masuk, ya kan, kita panggil dia masuk, ya kan. Nah itu kita sebagai wadah, sebagai tempatnya dia. Tapi kalau tiba-tiba dia masuk tanpa dipanggil, nah itu yang nggak jelas, ya keturunannya apanya gitu kan. Yang jelas kalau kita manggil orang-orang terdahulu yang sudah tidak ada, intinya dia wali-wali lah gitu kan, pejuang-pejuang lah, guru ngaji lah, guru kebatinan lah, guru inilah, itu orang yang kita kenal silsilahnya gitu. Dia kita panggil masuk, ya kan, yang memberikan wejangan atau apa itu namanya itu mewadah. Wadah itu namanya. Ya kadang-kadang orang kalau yang tahu masuk kan itu kesurupan kan. Iya, ya, orangnya juga orang yang dari mana gitu, sembarangan. Orang sembarangan yang masuk ya kan. Nggak tahu penjahat, nggak tahu pembunuh, nggak tahu perampok ya kan, yang udah mati terus masuk ke dalam tubuhnya dia. Terus itu bagaimana Bang konsepnya? Beliau yang sudah tiada ratusan tahun itu bisa dipanggil, itu konsepnya seperti apa? Itu harus belajar. Apakah itu sukmanya, apakah itu keilmuannya, ataukah apa sih sebenarnya itu bisa dipanggil? Sebetulnya yang kita panggil itu sukmanya. Iya, karena sukma itu yang masih hidup kan, ya kan? Kalau roh kan udah kembali. Kembali kan? Kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, roh kembalinya kepada Allah. Tapi kalau yang namanya sukma itu yang bisa kita panggil. Gitu. Kalau orang yang banyak dosa, sukmanya bisa di batu-batu, bisa di pohon-pohon, bisa jadi kuntilanak, bisa jadi Nyi Rambong, bisa jadi Nyi Blorong, ya kan? Nah itu sukma. Bisa dia hidup di batu aja, bisa di rumah kosong, itu sukma. Tapi kalau orang-orang yang suci, sukmanya itu ya suci. Ya? Iya, gitu. Jadi sukma itu
akan hadir tergantung yang manggil. Yang manggil, iya. Kalau yang manggilnya bagus juga bersih, iya. semuanya juga pasti Iya. datang. Apalagi keturunannya, nah, gitu kan, apalagi keturunannya. Oke. Ini kita manggil, kita nggak kenal, ya kan? Dia juga nggak kenal kita, ya kan? Kita panggil, mana mau dia masuk, gitu. Ya, Pak. Itu ceritanya. Kira-kira ini Bang, Abang sebelumnya saya minta maaf nih. Abang berkenan nggak nih kalau untuk dengan izin Allah, ridho Allah, dengan ridho Abang juga, untuk mungkin teman-teman nih Sobat Lintas Zaman Channel ingin mengetahui Umpi Sarmin, kira-kira bagaimana Bang? Ya insya Allah nih ya, atas izin beliau saya mencoba, karena udah lama juga nih, Udah lama ya, kita Bang? tidak berkecimpung di alam kegaiban, karena saya mengajar jadi guru. Jadi guru ya. Barangkali Umpi Sarmin juga seorang guru, ya, seorang guru ngaji. Tapi saya seorang guru kesenian. Dulu sih sering kita dari belajar satu demi satu, dua, tiga, empat, kan harus ada aturan dan urutannya belajar memanggil itu. Wadah itu. Oh, ada urutannya Bang? Oh, ada. Jadi Untuk mempelajari itu. jadi nggak sembarangan. Enggak, tiba-tiba orang bisa manggil. bisa manggil, nggak bisa begitu. Seperti apa sih Bang? Apakah Abang mengalami apa mati geni, apa segala macam, mungkin dikubur segala macam? Oh iya, Bagaimana? saya pernah sholat dalam sholat yang berbeda, maaf ya, saya juga orang Islam, ahli sunnah wal jamaah, ya, sholatnya 5 waktu apa, tapi ini dalam arti sholat yang sangat beda, ya, sholat yang belajar mati sebelum mati. Nah, itu saya pernah sholat dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, ya, dengan duduk yang saya tidak bisa tunjukkan duduknya, ya, saya tidak bisa tunjukkan duduknya. Barangkali yang satu aliran bisa menebak-nebak bagaimana caranya gitu. Itu sampai berapa rakaat, ratusan rakaat saya dalam duduk yang sangat sangat sakit. Kalau kita rasakan sakit tapi tidak terasa sakit, ya, barangkali juga teman-teman muda yang suka dengan religi-religi begini, ngapain sih Nabi Muhammad kalau sholat di Gua Hira kemudian dia keluar berdarah-darah kakinya, gitu kan? Orang tuh nggak tahu. Nah, mungkin seperti itulah yang kita lakukan, Pak Cuman kalau zaman sekarang kan udah ada ubin, udah ada sajadah, jadi nggak begitu, Nggak berdarah-berdarah. berdarah-darah lah seperti Nabi Muhammad Rasulullah ketika dia menjalankan sholat yang sholatnya dia, gitu kan. Jadi begitu urutan kita belajar itu ada. Apalagi belajar muwadah, ya kan? Belajar muwadah kan harus bersih, badan kita harus bersih, jadi orang bersih Muwadah ya, tempat ya. masa badan kita kotor masukin orang yang bersih, mana mau dia, gitu kan. Kita harus belajar ngebersihin diri. Misalkan kita puasa ngeberti niis, muti, puasa lagi membayar susu ibu 40 hari, gitu-gitu. Jadi baru kita belajar gerak. Belajar gerak itu awal dari kita untuk menjadi wadah. Belajar gerak ya kan, kita bisa bergerak sendiri gitu, nggak tahu siapa yang menggerakkan, ya kan, pada nggak tahu kan ini siapa yang menggerakkan, nggak tahu kan. Nah, itu harus belajar, harus tahu belajar gerak. Siapa yang menggerakkan kita harus tahu, Tuhan, Allah, atau siapa. Nggak tahu kan, ini gerak. Nah, belajar gini dulu baru bisa. Saya ini kalau udah begini nih, ada tuh bulu pada bangun, ya kan, ada gitu ceritanya. Jadi artinya untuk menjadi sesuatu wadah itu tidak mudah,
ada proses, ada tahapan yang harus memang dilalui oleh Bang Yahya ini. Ya. Jadi ini paling enggak ini ada edukasi buat kita sebagai generasi muda ya kan, yang belum paham, mungkin yang juga bisa dikatakan buta dengan pengetahuan ini. Ini kita jadi bertambah, ada nilai plus karena beliau juga selain guru dan beliau juga pelukis. Nah ini nih salah satu lukisan beliau, dan banyak sekali yang beliau terima penghargaan sebagai seniman budayawan Betawi. Yuk kita tanya lebih dalam lagi tentang mediumisasi. Jadi gimana nih Bang? Mungkin nih teman-teman ingin bersilaturahmi, ingin berkenalan dengan Kumpi Sarmin, itu sebagai pendahulunya. Mudah-mudahan Abang dan Allah meridhoi. Ya. Untuk yang ingin belajar, ya, yang paling penting yang harus diingat, harus ada guru. Jangan belajar sendiri. Ya, misalkan kita beli buku-buku soal kegaiban, kita baca sendiri, ngelatih sendiri, jangan. Bahaya Bang. Bahaya. Bisa jadi gila instantan. Banyak kan yang gila-gila itu ya begitu, belajar sendiri nggak ada gurunya. Jadi bukan ilmu yang bikin gila Bang. Iya, saya ada yang nungguin. Gitu, walaupun sempat saya gila, gitu. Walaupun saya sempat gila, ya, gila, tapi ada guru, gitu. Iya, jadi awal-awalnya begitu. Harus ada guru, jangan nggak ada guru. Ingat, harus ada guru, jangan nggak ada guru. Bisa gila seterusnya, nggak bisa sembuh. Ya. Ingat, yang paling penting harus ada guru. Belajar kegaiban itu harus belajar sama guru. Jangan belajar sendiri, itu aja. Ya, kita mulai. Kita mulai Bang. Ya, ini saya bawa bukti. Ini salah satu batang dari pohon kosambi yang sudah ratusan tahun yang lalu saya simpan, 15 tahun yang lalu, ya, sebagai simpanan saya, kenang-kenangan saya ketika itu pohon belum ditebang, sedang dibangun untuk bandara, dibangun hotel, pohonnya masih ada. Ketika ke sana masih ada, ya, tapi makamnya sudah nggak ada. Makamnya sudah nggak ada, gitu. Jadi pohonnya masih ada. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kumpi. Assalamualaikum. Gimana kabar Kumpi? Alhamdulillah. Ya. 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 Ini banyak yang mau kenal sama Kumpi nih. Ya. Ya. Yang mau kenal Kumpi ini sebenarnya sejarah bagaimana. Tadi ya sudah sedikit cerita
Jadi kita mau lebih paham lagi tentang Kumpi Sarmin. Ya, ini yang apa sudah dijelas sama cicit saya. Ya begitu. Ya, lingkarannya begitu. Ya, jadi sebetulnya ya motor hanya cuma napak tilas saja, kurang ya di bawah. Ya, semua begitu, semua napak tilas, semua napak. Ya, wali-wali napak tilas. Ganti kita berjuang pindah-pindah tempat, ya, pindah tempat agar tidak terdeteksi, tidak ketahuan, tidak dicirikan oleh orang-orang penjajah itu. Kita setiap ganti tempat, ganti nama, ya, ganti nama. Semua pejuang-pejuang yang ada di sekitar kita, semua ganti nama. Nggak boleh nama yang satu saja, pasti ketahuan. Ya, begitu. Ini cicit saya nih, udah lama dia lama nggak manggil saya, tapi dia rajin bangun jam 2, mendoakan keluarga, mendoakan orang tua, wali-wali, mendoakan semua yang dia tahu. Gitu ya, sejak cicit saya ini sakit, ya, dia rajin bangun malam, sholat, ya, begitu, ya. Jadi, ya, ya, berat ya. Ya jadi begitu ya, para sobat Entertainment Channel, karena beliau juga Bang Yaya sudah lama tidak pernah manggil lagi. Jadi baru ini dia manggil lagi. Udah berapa puluh tahun ya? Sejak ngajar tuh udah hampir 10 tahun. 10 tahun. Jadi paling tidak kita sudah berkenalan dengan dari suaranya beliau, Kumpi Sarmin, melalui wadahnya Bang Yaya ini. Kita sedikit banyaknya kita kenal gitu. Untuk lebih lanjutnya bisa follow, ada Instagram Bang atau Facebook? Ada di Facebook ya? Bisa. Ada Facebook ya? Tadi Instagram ya ada Yahya TS. Oh iya, Instagramnya. Instagram Yahya TS. Bisa nanti di follow ya di Yahya TS. Kira-kira ada pesan nggak Bang buat teman-teman nih? Ya. Pesan-pesan apa nih? Pesan saya kepada anak-anak muda, bukan agama lagi ini nih, lagi hancur-hancuran, ya, lagi hancur-hancuran. Sebaiknya kita tidak hidup hancur, sebaiknya kita tidak hidup hancur. Nabi Muhammad juga pernah bilang sebelum dia meninggal, ya umati. Yang dia sebut hanya umatnya. Walaupun dia meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak, cuma 63 real kalau nggak salah ya, begitu. Jadi ya umati. Kata Nabi, nanti umatnya itu bergolong-golongan yang begitu banyak, ya, bergolong-golongan yang begitu banyak. Jadi masing-masing punya ego, gue yang benar. Nah, untuk anak-anak muda dan para sahabat juga itu beragama dengan baik, ya, beragamalah dengan baik, karena suruhan Allah itu di dalam firman-Nya ya cuma 2, ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangan. Menjalankan perintahnya apa?
gitu. Nahi mungkar, meninggalkannya yaitu yang jorok-jorok, yang ikut-ikutan, yang kita tidak tahu tapi ikut-ikutan, ya kejahatan apa itu harus ditinggalkan, ya gitu. Oke, sampai di sini dulu Sobat Lintas Zaman Channel. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. Tidak kurang dan lebih kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua.